Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang jujur aja benar-benar krusial buat Anda para pemimpin di sektor kesehatan. Kita akan ngebahas The Lean Evaluators Toolkit. Intinya, kita mau cari tahu gimana sih caranya membuktikan kalau inisiatif Lean Anda itu beneran balik modal atau punya ROI yang jelas, pakai data konkret bukan sekedar tebak-tebakan berhadiah. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita benar-benar tahu kalau implementasi Lean di fasilitas kita itu sukses? Maksudnya bukan cuma kerasa sukses ya. Faktanya, banyak banget inisiatif Lean di rumah sakit atau klinik yang ujung-ujungnya gagal. Kenapa? Karena kita seringkali cuma mengandalkan insting. Kita ngerasa udah ada perbaikan, tapi kita nggak punya data pelacakan yang konkret untuk ngebuktiin apakah hasil perawatan pasien itu nyatanya membaik. Nah, disitulah perangkat evaluasi ini jadi kunci penentunya. Oke, biar nggak muter-muter, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari mengapa kita perlu mengevaluasi Lean, lanjut ke 3 alat pelacak utama di lapangan, cara mengukur pelatihan staf, dampak operasionalnya, dan terakhir, nilai pasien dan keamanannya. Bagian 1. Mengapa evaluasi Lean? Kita buka laci pertama dari kotak peralatan kita hari ini. Kenapa sih kita harus repot-repot mengevaluasi Lean secara formal? Poin paling krusial di sini adalah kita harus pindah dari yang namanya asumsi menuju hasil yang terverifikasi. Sumber materi kita nyebutin beberapa metode penilaian yang bisa dipakai, mulai dari analisis kondisi sebelum dan sesudah, melakukan penilaian mandiri, sampai ngajak konsultan ahli untuk turun tangan. Nah, kalau kita gabungin metode-metode ini, hasilnya bakal ngasih kita gambaran yang jauh lebih utuh dan solid soal keberhasilan program Lean di fasilitas Anda, dibandingkan kalau kita cuma bergantung pada satu cara aja. Bagian 2. 3 alat pelacak. Lanjut ke laci kedua, kita bakal ngeliat 3 alat utama yang paling efektif untuk benar-benar ngelacak proses kerja langsung di lapangan. Nah, yang menarik di sini adalah gimana kita bisa membandingkan ketiga metode ini pakai analogi yang simple banget. Pertama, observasi langsung atau Gemba Walk. Ini ibarat kita lagi jalan menyusuri medan sebenarnya. Benar-benar mantap buat ngeliat realita di lapangan secara real time. Kedua, Value Stream Mapping atau VSM. Kalau ini ibarat kita buka peta prosesnya. Brilian banget untuk ngelihat aliran sistem secara luas dan nemuin di mana sih titik pemborosannya. Dan yang ketiga, survei dan questionnaire, yang fungsinya mirip kayak laporan cuaca. Ini dipakai untuk mengukur sentimen budaya kerja dan dapat umpan balik dari tim. Ketiga alat ini kalau dipakai barengan, wah bener-bener bakal saling melengkapi. Bagian 3, mengukur pelatihan Lean. Sekarang, setelah kita ngerti cara melacak proses operasional, mari kita geser fokusnya ke manusianya. Gimana caranya kita ngukur sejauh mana staf di rumah sakit menyerap konsep Lean ini? Sumber yang kita bedah ini sangat merekomendasikan penggunaan model Kirkpatrick. Model ini membagi evaluasi jadi 4 level yang masuk akal banget. Coba bayangin cerita ini. Ada seorang perawat baru selesai ikut kelas Lean. Di langkah pertama, reaksi, kita lihat apakah dia puas sama pelatihannya. Di langkah kedua, pembelajaran, kita cek pengetahuannya soal Lean nambah atau enggak. Terus di langkah ketiga, nah ini yang paling penting, perilaku. Apakah si perawat ini beneran mempraktikkan alat-alat Lean tadi di bangsa perawatan? Dan puncaknya di langkah keempat, hasil, apakah perubahan perilakunya itu benar-benar terbukti ngurangin waktu tunggu pasien? Kelihatan kan, ini metrik pelacakan yang benar-benar sistematis. Bagian 4. Dampak biaya dan operasional. Oke, mari kita zoom out sedikit. Gimana semua pelacakan dan pelatihan tadi ujung-ujungnya ngasih kemenangan operasional dan finansial skala besar buat rumah sakit? Coba perhatikan baik-baik 6 indikator utama hasil implementasi Lean ini. Kalau efisiensi proses kita meningkat, misalnya waktu tunggu jadi lebih cepat, itu artinya kita lagi mengeliminasi waste atau menyingkirkan aktivitas yang nggak ngasih nilai tambah apa-apa. Bayangin aja, ketika waktu kerja, material, dan energi staf itu nggak ada yang terbuang sia-sia, dampaknya pada kesehatan finansial rumah sakit itu pasti luar biasa kerasa. Kuncinya ada di hukum sebab akibat. Semua indikator visual tadi secara langsung bermuara ke sini. Kalau Anda sukses melacak dan memangkas waktu tunggu plus ngilangin pemborosan, maka Anda bakal melihat lonjakan produktivitas yang nyata. Staf atau SDM Anda jadi jauh lebih berdaya, nggak stres mikirin proses yang berbelit-belit, kualitas pelayanan naik drastis, dan pada akhirnya biaya operasional bakal turun tajam. Inilah nilai pembuktian yang sesungguhnya dari inisiatif Lean. Bagian 5. Nilai pasien dan keamanan. Mari kita buka laci terakhir kita. Dan jujur aja, ini adalah fondasi yang paling esensial.
gimana Lean pada akhirnya melayani sang pasien. Sumber, kita memperkenalkan satu akronim yang sangat kuat buat merangkum ini semua, Meet Space. Kita bedah cepat aja ya. Mulai dari moral dan MDN, Lean itu ngebantu nyiptain budaya kerja dan lingkungan yang jauh lebih positif. Kemudian efisien dan timely. Proses yang efisien menghasilkan pelayanan yang cepat tanpa antrian panjang yang bikin frustrasi. Lalu patient dan safety, perawatan yang benar-benar berpusat pada pasien dengan target tanpa kompromi soal keselamatan. Terakhir, cost dan equitable, penghematan biaya sekaligus mastiin pelayanan yang adil buat semua orang. Ini ibarat daftar periksa dari kemenangan besar yang berlipat ganda. Tapi ya, di balik semua dashboard, angka, dan alat metrik yang kita bahas hari ini, inti dari sumber materi kita menyatakan satu hal yang sangat mendalam. Katanya, fondasi dasar dari pemikiran Lean adalah penghargaan terhadap kemanusiaan dan upaya perbaikan yang terus dilakukan. Jadi, mengevaluasi Lean itu bukan cuma soal efisiensi uang dan waktu secara kejam. Ini pada dasarnya adalah tentang menghormati dan melindungi kehidupan manusia. Baik itu pasien yang lagi berjuang untuk sembuh maupun para tenaga kesehatan yang banting tulang setiap harinya. Makanya, hal ini ngebawa kita pada satu pemikiran akhir buat Anda renungkan. Apakah metrik evaluasi di fasilitas kesehatan Anda itu cuma sekedar daftar periksa buat kelengkapan laporan akhir bulan? Atau apakah metrik itu benar-benar jadi peta jalan menuju kualitas hidup manusia yang lebih baik? Saya tantang Anda, bawa pulang perangkat evaluasi ini dan coba terapkan segera. Karena apa yang Anda ukur dan perbaiki hari ini sangat mungkin menyelamatkan nyawa seseorang esok hari. Terima kasih banyak udah nemenin saya di sesi bedah materi kali ini. Tetaplah berinovasi dan sampai jumpa.